Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam lemper. Luar biasa. Pertama kita akan sapa yang kami hormati jajaran direksi Bapak Swasono Satyonugroho, CHRO Sinarmas Mining. Selamat pagi Bapak. Sehat selalu Pak Swasono. Kemudian ada Bapak Dwi P. Suseno selaku Chief Commercial Officer Sinarmas Mining. Selamat pagi Pak Dwi. Kemudian Bapak Arif Widartono selaku Direktur Operasional NHSE. Selamat pagi Pak Arif. Ada Bapak Edi Santoso SHMH. Kemudian yang terhormat Bapak Bambang Herwawan Haliman. Wah, ini Direktur Keuangan nih, penting nih. Selamat pagi Pak Bambang. Ada juga hadir Bapak Leonard Fedrik, GMO Director. Kemudian seluruh jajaran manajemen dan karyawan serta keluarga besar PT Braukul. Kemudian Kepala Teknik Tambang Bapak Ferry Indrayana. Selamat pagi Pak Ferry. Kemudian ada juga Ketua dan anggota Serikat Pekerja. Apa kabar semuanya dan semua pimpinan mitra kerja dan seluruh undangan yang hadir di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Semangat pagi. Semua pasti menjawab luar biasa. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam acara syukuran hari ulang tahun PT Braukol yang ke-39 di tahun 2022. Tidak terasa padahal tahun kemarin baru 38 perasaannya. Ini sudah 39. Saya doakan 2023 Braukol menjadi 40 tahun. Wah, itu pasti ya tanpa doa sebenarnya ya, tapi biar semangat aja nih. Dan kita bertemu kali ini dengan saya nih lagi Cak Lontong tentunya. Saya senang sekali bisa menjadi host acara pada pagi hari ini. Ini juga acara meeting tahunan. Terima kasih saya sudah diundang kembali. Sebenarnya waktu dihubungi panitia saya dilema nih, saya dulu, Cak ngisi acara ulang tahun PT Braukol. Wah, tanggal 5 April 2022. Saya pertimbangan ya, saya pilihan nih. Ini saya terima apa saya ambil gitu ya. Saya bingung, sampai berapa minggu saya mikir, akhirnya saya putuskan, ya akhirnya saya terima. Karena apa? Karena kalau nggak saya terima, diambil orang gitu, makanya. Tapi alhamdulillah, puji syukur kita silakan kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua sudah diberi umur yang panjang, diberi waras, sehat dan juga selamat. Dan jika ada yang sedang sakit saat ini, kita doakan bersama semoga segera lekas diberi kesembuhan. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan yang berada di Berau hingga juga di Jakarta, walaupun ini harus secara virtual lagi. Karena 2 tahun ini kita belum bisa melaksanakan tatap muka ya, tapi tidak apa-apa walaupun ini virtual, tapi suasananya rasanya seperti nggak ketemu langsung gitu kan. Jadi tidak mengurangi rasa hangat lah. Dan kita akan langsung memasuki agenda pertama. Kita akan menyanyikan himne Sinarmas dan Mars Braukol sebagai wujud kebanggaan akan identitas kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terhormat, kami persilakan untuk berdiri. Kami adalah sinar mas terang, bertekad jadi yang terbaik.
Pertiwi adalah Bali, kualitas tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri yang meraih bagi Indonesia. Tangguh kuku berjaya, hasilkan ragam energi terbaik dalam eksplorasi untuk kehidupan lestari. Tambang modal pembangunan, potensi masa depan dengan teknologi inovasi, sejahterakan hari ke hari. Mari wujudkan cita-cita, bentangkan karya dan jasa, pemimpin ahli ragam energi, berakal jayalah pasti, memegang teguh etika dengan bersanding kearifan demi bumi dan alam semesta, berakal jayalah pasti. Tambang modal pembangunan, potensi masa depan dengan teknologi inovasi, sejahterakan hari ke hari. Mari wujudkan cita-cita, bentangkan karya dan jasa, pemimpin ahli ragam energi, berakal jayalah pasti, memegang teguh etika dengan bersanding kearifan demi bumi dan alam semesta, berakal jayalah pasti, berakal jayalah pasti. Baiklah Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan ini tentunya sebuah kebanggaan yang luar biasa atas pencapaian di usia yang ke-39 ini, atas karya dan juga kontribusi dari seluruh karyawan dan juga keluarga besar PT Brau Coal. Dan di ulang tahun Brau Coal yang ke-39 tahun 2022 ini mengambil tema transformasi, adaptasi, dan akselerasi. Jadi perusahaan ini telah bertransformasi dengan metodologi kerja yang efektif dan efisien sehingga mampu mempercepat kinerja dari setiap elemen perusahaan dan juga agile dengan kondisi saat ini, di mana saat ini kita pun mulai beradaptasi dengan kondisi new normal. Kita harus mulai berdampingan dengan COVID-19, tapi tetap jangan pernah lengah, kita harus tetap disiplin pada protokol kesehatan. Saya pun ini semua yang di studio sini juga sudah mematuhi protokol kesehatan, semua memakai masker, semua juga menjalani swab antigen minimal ya. Saya itu hampir tiap hari Bapak Ibu, karena tuntutan pekerjaan hampir tiap hari di swab. Kalau dulu di swab itu kan kadang awal-awal tuh ya, kadang sakit, kadang perih gitu kan. Tapi di Jakarta saya udah punya langganan untuk swab di daerah Kemayoran di Jalan Benyamin Swab. Itu swabnya enak di sana.
Bener, di jalan Benyamin Swab itu ada tempat swab yang enak. Di situ kalau swab nggak sakit, nggak perih, nggak masuk. Jadi pakai swab up. Wah, itu udah canggih tuh. Makanya ini temanya pas banget ini di ulang tahun Braukil yang 39, transformasi. Layak ya perusahaan sebesar Braukil ini melakukan transformasi transformasi itu sebuah keharusan. Saya aja yang cuma pelawak komedian, saya transformasi, saya melakukan transformasi. Saya salah satunya, ini era digital, saya juga melakukan ya, digitalisasi. Jadi saya hadir di ulang tahun Braukil ini karena digital. Jadi begitu antara digit manajemen dengan PT Brau deal, saya hadir digital. Digit itu segalanya, ya kan? Makanya kita terapkan juga transformasi. Begitu saya sudah ditransfer, saya dikasih informasi, Cak udah lunas. Nah, saya ucapkan terima kasih. Itulah transformasi. Nah, luar biasa. Ini memang kita kalau ngobrol terus ini nggak akan lanjut-lanjut nih acaranya. Kita akan menginjak acara yang pertama. Ini sambutan yang pertama dari perwakilan pekerja. Nah, untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Lukman Rahim untuk memberikan sambutan perwakilan pekerja. Silakan Pak Lukman Rahim. Mohon maaf Pak Lukman Rahim, mungkin mic-nya mungkin belum dibuka itu atau masih di mute. Saya belum bisa mendengar suara Bapak. Bapak sudah terlihat keren tapi suaranya yang belum keluar Pak Lukman. Mungkin bisa dibantu. Suara belum bisa didengar dari sini karena ini didengarkan di seluruh Indonesia ini. Nah, sudah Bapak, Pak Lukman sudah didengar. Silakan dilanjut Pak Lukman, monggo. Baik, terima kasih. Saya salam kembali ulang khusus buat Calontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Calontong. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmanya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun tentunya. Baik teman-teman, bicara tentang ulang tahun, tentu kita bicara tentang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, saya masuk di PT Braukil tahun 94. Ya, 94 adalah masa lalu, karyawannya juga belum banyak, teknologinya juga belum ada, dan seragam pun belum ada, masih kerja kita pakai sendal jepit boleh masuk, ya, nggak pakai safety, nggak pakai helm masa lalu. Tapi satu keuntungan yang kita alami pada saat itu bahwa keakraban dalam kekeluargaan itu luar biasa besar, ya, apalagi pada saat acara pernikahan, ya, dengan karyawan itu semua gotong royong, ya, semua gotong royong sampai kayu bakar ya juga kita bawa sama-sama. Yang terakhir itu di Pak Pugu nikah di Inaran, kita masih pakai speed untuk ke sana. Itu keakraban luar biasa. Perbedaan dengan hari ini tentu ada, mungkin teknologi makin tinggi, orang makin banyak, makin pintar. Jarang sekali kita menemukan kalau ada keluarga karyawan meninggal, jarang sekali yang melayat. Beda dengan dulu, ya. Keakraban itu sangat kental sekali di antara karyawan, luar biasa. Dan kita masih bersyukur pada saat tahun 95, 96 itu kita masih, pada zaman itu Braukil masih nyewa pesawat, ya. Jadi karyawan kalau mau ke Samarinda itu bisa gratis naik pesawat, duduk dekat pilot, ya, pesawat raya dulu masih enak, ya, di zaman itu ya. Terus bergulir. Dan kita juga pernah mengalami zaman yang susah, ya, zaman yang susah di tahun 98 itu sangat susah, dan kita
masih bersyukur juga perusahaan bisa memberikan kita akhir bulan itu pas gajian, itu bukan hanya terima digital Pak, ini ya, Pak Lontong tadi, ada digital, ada uangnya, tapi kita juga diberikan beras, ya beli beras 10 kilo, minyak goreng, ya 5 liter, ya alhamdulillah. Tapi hari ini minyak gorengnya langka, ya minyak gorengnya langka. Sedangkan pemilik minyak Falma itu ada orang Prokol juga, kalau nggak salah ya, pemilik minyak Filma. Ya mudah-mudahan juga dengan kondisi susah seperti minyak susah seperti ini, ya Sinarmas lah bisa bagi-bagikan karyawannya untuk minyak goreng. Setuju nggak Pak ya? Kalau nggak sampai 25 liter ya cukuplah 20 liter kan untuk merayakan pas bulan hari raya ini, bulan puasa ini sampai hari raya. Kira-kira calon ya mungkin mudah-mudahan juga didengar para pimpinan saya atau Pak Fuganto bisa dengar, kita bisa dapat minyak gratis. Kalau nggak gratis paling tidak harganya murah lah dan ada. Kira-kira setuju nggak Pak? Setuju. Jadi hal-hal yang seperti itu ya masa susah. Tapi saling keakraban tadi kita tidak ada pemisah antara atasan dengan bawahan. Itu penting Pak. Jarang sekali kita makan bareng, tidak ada pemisah. Ya, semua sama, ya. Dan hari ini masih jalan semua sama. Hubungan antara manajemen dengan atasan, apalagi dengan ketua serikat, saya mengalami beberapa periode dekat sekali dengan para presiden direkturnya. Ya, tidak ada pemisah. Ya, tidak ada pemisahnya. Mudah-mudahan itu juga bisa berjalan sampai hari ini. Jadi kita ngobrolnya lebih enjoy. Ya Pak Tommy ya. Ya, jadi tidak ada pembatasan. Ketua serikat nggak boleh ketemu presiden direktur. Wah, mana bisa itu? Lama-lama ketua serikatnya ngamuk, anggotanya ngamuk juga. Coba ya. Artinya jalan kerjasama dengan baik. Masa fase susah senang itu kita bareng-bareng. Di tahun 2011 luar biasa. Ya, kita bisa charter pesawat. Wah, pernah ke teman-teman naik pesawat penumpangnya cuma 1 orang? Nggak pernah Pak. Lukman pernah. Karena itu pada saat itu charternya ke Bali, pulang dari Bali ke Berau, dari Berau ke Surabaya. Saya ikut gratis, penumpangnya cuma 1, aku aja gratis, karena waktu itu wingsnya mau besar. Artinya kita punya fase ketika kita perusahaan tidak melupakan kita pada saat dia senang, pada saat dia harganya bagus, itu dia memperhatikan kita. Yang mudah-mudahan itu juga Sinarmas ke depan juga begitu, ya ke depan juga begitu. Kalau ketika dia senang, dia tidak leha-leha sendiri. Tapi juga dia ingat akan karyawannya. Jika kita karyawan juga pasti senang kerja berjibaku, ya berjibaku sampai hari ini. Contoh satu ya, hari ini orang pada WFH, kalau kantor Jakarta pada kosong, kerja dari rumah. Apakah benar seperti itu? Tidak kan, orang di lapangan. Nggak mungkin tambang itu dibawa ke rumah. Akhirnya walaupun kau COVID, kau kah, corona kah, semua akan pergi berangkat kerja. Demi perusahaan ini lebih maju. Nah, ketika perusahaan ini kondisinya pada saat COVID, batubara harganya rendah, semua instruksi dari atas, semua harus kencangkan ikat pinggang. Nah, kencangkan enggak Pak? Tidak naik gaji. Ya, dan itu kita alami. Tapi kalau ketika harga batubara bagus, bagaimana? Ya, jangan lupa kami juga ya. Jangan lupa kami juga. Ya, minimal insentif atau HAT 12 kali ya. Itu ya wajar lah, karena kita harus bergandengan tangan. Ketika susah kita kencangkan ikat pinggang, tapi ketika kita sama-sama senang, perusahaan senang, harga naik, bukan harga batubara juga naiknya katanya gila-gilaan ya. Mudah-mudahan ini juga tidak membuat perusahaan untuk melupakan kita, tapi mari kita sama-sama untuk saling sama-sama menjaga perusahaan ini ke depan lebih bagus. Di saat ini memang harga batubara lebih bagus ya, dan kita berjibaku di lapangan, mau corona mau apa semua tetap bekerja. Dengan itu harapannya, aspirasinya juga harus kita sampaikan. Mudah-mudahan Pak Fuganto dengar. Ada juga tadi Pak Bambang, ada Pak Edi Santoso, Pak Arifin, Pak Satio ada ya? Ya, Pak Satio, ya, Pak Kepala KTT,
Itu semua juga mari sama-sama bicarakan. Ya, paling tidak kami titip lah. Kalau saya nggak bisa komunikasi dengan Pak Fuganto, paling tidak saya titip ke Pak Arif Witantono lah, Pak Arif, Pak Bambang, Pak Satio, Pak Leonard. Ya, saya titip biar kita juga diberikan perhatian sehingga perusahaan juga, karyawan juga bekerja lebih ke depan lebih bagus. Dan terima kasih juga saya mengucapkan kepada teman-teman karyawati yang telah bekerja keras. Kita di Q1 sudah mendapatkan hasil yang bagus 100%. Juga bisa, kalau bisa Pak Tommy keluarkan Q1 lebih cepat lah, ya, tanggal 10 paling tidak, jangan lama-lama Pak Tommy. Jadi bisa kita cairkan lah. Dan teman-teman juga kita juga ketika kita mendapat HAT 12 kali, jangan lupa diri Pak. Ya, simpan uangnya bagus-bagus. Karena di depan kita tahun 2025 itu izinnya habis. Jadi uangnya jangan dihabisin, disimpan. Ya, di tahun 2025 juga izinnya akan habis. Tapi kita berdoa agar di tahun 2025 itu diperpanjang, ya, dapat diperpanjang mau bentuk seperti apapun. Harapan kita juga kita tetap bergabung dalam satu atap, yaitu di Brokol. Ya, itu yang paling penting. Jadi teman-teman juga mempersiapkan diri ya untuk di tahun 2025. Apapun keputusannya itu kita akan terima. Karena hari ini belum ada kejelasan. Bos-bos juga kalau kita tanya, gimana tahun 2025 Pak? Ya udah kerja aja, ya. Nanti lagi diurus, ada bagiannya yang ngurus. Ya, jadi kita dari serikat juga kita tanya juga terus. Jangan sampai nanti kita tahu-tahu besok semua orang tidak boleh masuk di pagar karena izinnya habis. Jadi itu teman-teman, saya sebagai ketua serikat, saya ajak teman-teman, marilah kita tetap bekerja dengan konsisten, tetap menjaga keselamatan, kesehatan kerja kita di lapangan, ya itu tetap menjaga jangan sampai ada kejadian insiden sekecil apapun. Ini ada Pak Parli di sini ya, jagonya orang safety ya. Bagaimana tetap kampanye itu terus kita lakukan kepada teman-teman juga akan kita laksanakan. Dan teman-teman di tahun 2015 pada saat peralihan perusahaan diambil oleh Pak Fuganto Sulisnama, saya sempat ketemu dengan beliau ya sebagai. Waktu itu saya ingat Pak Fuganto ya, berjanji Pak Fuganto ini belum ada yang disampaikan, belum ada yang dikasih. Misal beliau waktu bahwa Sinarmas punya pabrik kertas. Ini kertas kualitas yang bagus. Saya akan berikan Al-Quran dengan kertas yang kualitas bagus. Ya, itu belum dikasih sama Pak Fuganto, seingat saya. Ya, yang kedua, Lukman punya koperasi, punya Pak. Nanti kita bisa tanam sawit. Alhamdulillah di sini ada Pak Jali, lahannya sudah dikasih. Ya Pak Jali ya, lahannya sudah dikasih. Tinggal kita urus, bisa tanam sawit. Ya, sama Pak. Itu ada satu sudah dikasih, tapi masih proses ya di tangan Pak Jali. Mudah-mudahan di tangan Pak Jali ini bisa berjalan dengan baik. Ngomong amin gitu nah. Apa nggak suka gitu ya? Nggak apa-apa, masih lewat waktunya sedikit nggak apa-apa. Ya mau kita ya. Jadi itu Pak Fuganto, mudah-mudahan kita doakan juga Pak Fuganto umur panjang, sehat selalu sama keluarganya, sehingga kita juga diberikan hal-hal yang membuat kita tersenyum, ya, terutama di HAT hadiah akhir tahun, agar bisa dibagikan kita semua. Kita jangan dihabisi teman-teman, disimpan, ya, disimpan sehingga untuk menjaga di tahun 2015. Oke, terima kasih Pak Dudu. Nah ini Pak Dudu baru datang. Terima kasih Pak, dari tempat yang bagus. Mas sambutan saya mau habis Pak Dudu. Oke, saya kira itu ya teman-teman, sedikit yang saya sampaikan. Alhamdulillah sebagai ketua serikat diberi kesempatan bersangkutan. Kesempatan juga saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Ya, saya kira demikian Mbak Vita. Atau ada aspirasi lain yang mau disampaikan?
Oh, sudah lengkap. Atau ada cincin yang mau ditambah lagi? Ada penjelasan. Oke, saya kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri di lain hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Lukman Rahim. Waduh, memang cocok beliau kalau ketua serikat ya, karena Lukman itu tahu seluk-beluk tentang teman. Nah, jadi memahami teman-teman pekerja. Makanya yang disampaikan tadi juga mewakili teman-teman, tapi lebih ke mewakili keluarga juga Pak ya. Sampai tadi minyak goreng macam itu ya, itu mewakili keluarga kayaknya, Pak bilangin minyak goreng gitu. Itu tapi yang penting apa yang disampaikan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, dan yang pasti dan saya yakin susah senang itu perusahaan pasti hadir dan bersama-sama dengan seluruh karyawan dan seluruh pekerja. Jadi di masa susah dikencangkan ikat pinggang, kita semua prihatin, tapi di masa senang pasti semuanya akan merasakan sejahtera. Itu harapan kita. Terima kasih Pak Lukman. Dan selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Arif Widartono selaku Direktur Operasional NHSE PT Braukol untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan Bapak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fuganto Wijaya, yang saya hormati jajaran komisaris PT Braukol, jajaran direksi, Pak Bambang, Pak Edi, Pak Satyo, Pak Leonard, Pak Sandy, dan Bu Monica. Yang saya hormati Kepala Teknik Tambang, Pak Ferry, jajaran manajemen, karyawan, dan keluarga besar PT Braukol. Yang saya hormati juga Ketua dan jajaran pengurus, serta anggota Serikat Pekerja PT Braukol, serta pimpinan mitra kerja PT Braukol yang mungkin berjoin di acara hari ini. Pertama-tama tentunya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara syukuran hari ulang tahun PT Braukol ke-39. Peringatan hari ulang tahun PT Braukol tahun 22 hari ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan 1443 Hijrah. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan kepada yang menjalankan. Semoga diberikan kelancaran dan kekhusyuan dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. 39 tahun, saya kira usia yang matang di mana kita telah teruji melewati berbagai dinamika siklus hidup perusahaan. Termasuk lebih dari 2 tahun ini kita telah mampu beradaptasi dengan pandemi COVID-19 dan melaluinya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja demi tercapainya operasional yang handal dan selamat. Dalam perayaan ulang tahun kali ini, semangat kita sejalan dengan tema yang diusung, yaitu transformasi, adaptasi, dan akselerasi. Tema ini mencerminkan berbagai upaya dan sinergi yang kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan perusahaan dan menghasilkan daya saing yang baik, sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan industri masa depan yang selalu berubah dinamis. Jadi kalau tadi Pak Lukman sudah menjelaskan bahwa
keniscayaan perubahan itu terjadi. Jadi kalau dulu teman-teman yang bekerja di Brokol itu sangat akrab karena memang karyawannya juga tidak banyak. Kita bisa saling kenal, tetapi sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, orangnya menjadi banyak sehingga juga terjadi pergantian orang, ada yang masuk, ada yang keluar. Dan itu keniscayaan yang memang kita akan selalu hadapi, termasuk dengan semua tantangan-tantangan yang ada. Upaya transformasi teknologi yang kita lakukan, khususnya pada kondisi pandemik yang 2 tahun terakhir kita harus hadapi, itu juga dilakukan untuk bagaimana perusahaan dapat tetap produktif, sehat, selamat, hijau, dan efisien. Kondisi pandemik ini memang dialami oleh semua, dan saya kira dengan kondisi yang ada tersebut, penerapan teknologi memang tidak bisa, transformasi teknologi itu tidak bisa kita tinggalkan karena mengelola jumlah pekerja yang besar. Jadi Brokol hari ini lebih dari 21.000 pekerja yang bergantung pada perusahaan ini, tentunya memerlukan tata kelola dan kontrol untuk memastikan seluruh pekerjanya dapat bekerja dengan aman, dengan selamat, dan perusahaan juga dapat tetap berlangsung dan bisa menjaga kelangsungan pada perubahan-perubahan yang ke depan mungkin juga akan terjadi. Perubahan-perubahan kondisi yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan bukan hanya kondisi-kondisi yang positif. Alhamdulillah hari ini harga komoditi baik, tetapi juga tantangan-tantangan yang ada terkait dengan biaya-biaya yang mungkin juga akan naik, kemudian juga ketersediaan logistik untuk menjaga operasional perusahaan tetap berjalan juga menjadi tantangan hari ini, dan juga keinginan dari dan aspirasi dari masyarakat sekitar tambang yang saya kira juga tidak bisa kita abaikan. Brokol selama ini alhamdulillah tetap dapat berjalan, memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan juga berusaha untuk memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Transformasi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya tidak hanya kepada perangkat-perangkat teknologi, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia yang tentunya menjadi motor penggerak dalam menjalankan inovasi juga terus dilakukan. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan para pekerjanya, para karyawannya, untuk dapat terampil menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dengan aman, dengan selamat, dan juga memberi kesempatan kepada karyawannya untuk dapat meningkatkan kompetensi sehingga mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi, yang tentunya peningkatan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh pekerja tersebut juga berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan. Upaya-upaya tersebut dilakukan tentunya sejalan dengan kemampuan dan juga peluang-peluang yang ada. Transformasi yang tentunya juga harus kita siapkan, tadi Pak Lukman juga sudah menyampaikan bahwa keniscayaan di tahun 2025 kontrak PT Brokol ini akan berakhir. Kewenangan untuk memberikan perpanjangan meskipun secara hak kontraktual
PT Brokol memiliki hak untuk mendapatkan perpanjangan 2 kali 10 tahun, tetapi keputusan tersebut dilakukan oleh pemerintah. Perusahaan sudah memproses untuk melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk perpanjangan kontrak tersebut. Bahwa seperti tambang-tambang yang lain, termasuk tambang batu bara, yaitu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, bahwa keniscayaan cadangan batu bara akan habis. Beberapa tambang yang besar yang sudah kita kelola sejak awal perusahaan ini berproduksi di tahun 1995, ini juga akan berakhir kira-kira di tahun 2025, tetapi juga masih ada beberapa potensi yang kita akan buka untuk tetap operasional PT Brokol ini berjalan. Apa yang mesti dilakukan dari sisi manajemen? Tentunya seperti yang saya sampaikan, kita menyiapkan seluruh syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah agar perpanjangan tersebut diberikan kepada PT Brokol. Kepada karyawan tentunya harus tetap fokus bekerja, fokus meningkatkan keterampilan, sehingga siapapun yang nantinya mengoperasikan perusahaan ini sebagai karyawan, sebagai profesional, tentunya tetap akan memerlukan para pekerja. Jadi fokus kita adalah sebagai profesional, sebagai pekerja, tetap menjalankan tugasnya dengan baik, tetap menjaga competitiveness dari diri kita, sehingga kita dapat tetap menjadi yang terpilih oleh siapapun di dalam industri pertambangan ini. Saat ini terkait dengan pandemi COVID, pemerintah telah mulai mencanangkan perubahan pandemik menjadi endemik. Kalau kita lihat memang tren COVID secara nasional dan juga khususnya di Berau, kalau saya amati, juga sudah turun setelah kemarin memang di bulan Februari sempat naik tinggi, tetapi hari ini sudah beberapa hari untuk case positif di PT Brokol juga sudah nol, tidak ada kasus positif. Kita juga sudah mulai melakukan relaksasi terhadap aturan yang ada. Tetapi tentunya tetap kita mengikuti arahan dari pemerintah, menyikapi perkembangan pandemi COVID yang diharapkan sudah bisa endemik, program untuk vaksinasi full dan juga booster, serta penerapan protokol kesehatan di dalam kegiatan sehari-hari tetap harus kita lakukan. Jadi saya menghimbau kepada para karyawan dan keluarga yang saya kira untuk Brokol vaksinasi sudah di atas 90%, booster sudah mulai dilakukan, jadi kepada karyawan dan keluarga yang di dalam aplikasi Peduli Lindungi sudah ada tiket untuk vaksin booster, mohon untuk bisa melakukan booster. Booster ini penting karena memberikan tingkat imunitas yang lebih kuat, karena memang berdasarkan penelitian, studi empiris yang dilakukan oleh pemerintah, setelah 6 bulan memang terjadi penurunan imunitas dan diperlukan adanya booster. Perusahaan memfasilitasi untuk melakukan booster bekerjasama dengan baik itu Dinas Kesehatan, pihak Polri maupun pihak TNI. Tentunya yang terakhir kalau terkait dengan COVID, sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa meskipun kita akan melakukan beberapa relaksasi dalam waktu ke depan, tetapi protokol kesehatan yang wajib seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, yang menjadi, saya kira menjadi satu kebiasaan yang cukup baik, kebiasaan sehat
itu saya harapkan juga bisa kita pertahankan. Karena dengan kita sehat tentunya kita dapat beraktivitas dan dapat menikmati kehidupan ini dengan baik. Diharapkan kondisi COVID ini terus baik, dan jika tidak ada terjadi lonjakan, tentunya kita juga tidak akan melakukan pengetatan aturan. Pencapaian-pencapaian baik yang baik dari perusahaan dalam operasional ketiga, lingkungan, dan peran masyarakat yang telah diraih saat ini, saya kira juga merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pekerja PT Brokol dan mitra kerja dalam mendukung perusahaan untuk melakukan transformasi, adaptasi, dan akselerasi dalam menghadapi tantangan di industri kita saat ini dan ke depan. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah ditorehkan oleh seluruh pekerja PT Brokol dan mitra kerja serta keluarga dalam mendukung kemajuan perusahaan. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan tentunya menjadi perhatian. Tentunya manajemen akan mempertimbangkan masukan-masukan tersebut untuk setiap keputusan yang tentunya akan mengedepankan bagaimana kebersamaan, bagaimana keberlangsungan perusahaan itu dapat terus dijaga, mengingat PT Brokol saya kira hari ini tetap menjadi industri yang sangat dominan di Kabupaten Berau, yang keberlangsungannya harus tetap dijaga agar Kabupaten Berau juga dapat terus bergerak dan maju. Mengakhiri sambutan ini, kita panjatkan syukur bersama atas rahmat yang diberikan kepada perusahaan hingga usia ke-39 ini. Terus kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Selamat ulang tahun PT Brokol, layaknya filosofi batubara sebagai sumber energi. Semoga PT Brokol selalu menjadi sumber manfaat untuk masa depan yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, terima kasih sambutannya, tapi saya mau bertanya sedikit nih dengan Pak Arief yang luar biasa. Karena saya mendengar informasi Bapak ini adalah menjadi keluarga dari Brokol yang terlama ya Pak, betul Pak ya? Bapak sudah berapa tahun Pak di Brokol Pak? Kalau yang terlama tidak Cak, jadi saya lebih lama Pak Lukman. Saya bergabung di PT Brokol tahun 95 setelah saya lulus tahun 1995. Setelah saya lulus sekolah di Bandung, saya kemudian bekerja di Berau bersama-sama Pak Lukman yang merintis sebagai seorang pekerja tambang lah. Ya alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kepercayaan oleh perusahaan dan karyawan semua. Dan nggak pernah ganti-ganti perusahaan, di sini terus Pak ya, di Brokol terus Pak ya? Belum pernah sempat berpikir tapi tidak jadi. Ya mengalami inilah dinamika yang ada di Brokol juga. Saya kira itu yang memberikan banyak hal yang positif membentuk diri saya sampai hari ini. Alhamdulillah, karena karirnya kalau saya kira dari supervisor sampai sekarang menjadi direktur operasional, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini yang bisa saya tiru Pak. Jadi nanti mudah-mudahan setiap tahun kalau ada acara ulang tahun Brokol tidak ganti-ganti MC Pak. Jadi saya bisa mengikuti jejak Pak Arief. Tiap tahun bisa hadir di Brokol. Terima kasih Pak, sehat selalu, sukses selalu untuk Pak Arief, dan mudah-mudahan bisa membawa Brokol untuk kesejahteraan semua karyawannya. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Dan selanjutnya kita bersama-sama akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Swasono Satyo Nugroho selaku CHRO Sinarmas Mining. Kepada Pak Satyo kami persilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya minta maaf, background-nya ini belum tampil. Udah coba-coba 5 menit belum tampil. Jadi, oke. Teman-teman, saudara-saudara, keluarga besar PT Braukul yang saya banggakan. Pertama, mari kita mengucapkan perasaan terima kasih atau rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena segala atas rahmat dan karunia-Nya yang saat ini 5 April ya 2022, perusahaan yang kita cintai ini, yang tadi sudah dengar Pak Awit, Pak Lukman ya, dari pertama bergabung di perusahaan yang kita cintai ini, mencapai usia 39 tahun. Yang kata Cak Lontong, nggak kroso 38, sekarang 39. Gitu. Menurut saya sebuah usia yang tidak muda lagi. Ya. Jadi banyak sederet, bahkan bukan sederet lagi ya, ratusan ya, mungkin jutaan ya pengalaman kalau digabungkan seluruh karyawan Braukul berkarya dan mencapai usia yang matang. Saya sendiri baru bergabung 2015 ya, waktu itu ya. Jadi seumur jagung lah dibandingkan Pak Awit ya, yang sudah banyak berkarya di sana. Nah, banyak peristiwa pengalaman yang kita lalui, yang tadi saya sebut menuju kematangan, atau bahasa kerennya transformasi, kan gitu, menuju usia 40, kan gitu. Nah, kalau cowok 40 itu sudah harus oke punya lah ya cowok ya. Jadi 40 itu katanya maco gitu. Nah, Braukul ini juga maco ini menuju 40 dengan sederet pengalaman dan kemampuan yang kita yakinin dapat kita lalui bersama dengan baik. Nah, kalau kita ingat lagi ya 39 tahun yang lalu pada waktu didirikan perusahaan tambang, ada batas sumber daya yang dieksploitasi. Jadi tidak salah jika awal didirikan itu mungkin hanya untuk waktu 70 tahun. Tapi setelah berproduksi pertama kali di tahun 95 ya, generasi berikutnya itu menetapkan menghapus batas waktu. Untuk dari tahun ke tahun produksi maupun penjualan terus meningkat. Jadi manajemennya juga silih berganti. Kalau nggak salah, Sinarmas ini juga ke-6 atau ke-7 ya, berganti ya. Jadi supaya kelangsungan usaha Braukul itu tetap terjaga. Nah, sebagai perusahaan tambang generasi 1 ya, PKP 2B, dan dengan izin yang pertama yang akan berakhir sekitar 2025, kita semua ini berharap bahwa izin ini akan dapat diperpanjang, alhamdulillah, ya kan, supaya kita juga bisa banyak berkarya ya, untuk negeri yang kita cintai. Dan transformasi itu akan berjalan terus dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dan dapat tumbuh berkesinambungan ya secara terus-menerus. Nah, selain produksi yang terus meningkat dan bertambahnya mining site yang beroperasi, Pak Awit lagi mencoba eksplor beberapa new development mining di sana. Itu prestasinya juga luar biasa. Kalau kita lihat bersama banyak kemenangan ya, baik di bidang manajemen, lingkungan, CSR apalagi. Tadi Pak Lukman juga sampaikan banyak kemajuan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan tentu saja sumber daya manusia di Braukul juga bertumbuh. Ya. Saya lihat banyak yang sudah sekolah MBA itu, dan itu patut dibanggakan. Mereka akan menjadi kader-kader di bisnis masa depan, ya, terutama di grup Sinarmas pada khususnya. Nah, kita dapat saksikan pertumbuhan-pertumbuhan tadi itu, dan maksud saya pertumbuhan di sisi Braukul yang kita cintai, tapi kita juga melihat banyak pertumbuhan signifikan ya, terutama di area-area di luar Braukul sendiri. Misalnya kalau kita lihat itu
Di sana itu ada banyak program ya. Misalnya di Kota Tanjung Redep adanya Politeknik Sinarmas Brau. Kemudian ada program CSR Brau ya. Rumah kemas ya. Kemudian kakao ya, Brau kakao, Brau coklat lah. Jadi itu yang membanggakan ya menurut saya untuk sumbangsih bagi negeri yang kita cintai ini. Nah, sebagai insan Braukul, kita juga patut berbangga. Namun juga jangan berpuas diri bahwa dengan nilai-nilai Braukul, inovatif, progresif, dan kepercayaan yang telah menjadi dasar di dalam mencapai kemajuan-kemajuan yang eksponensial tadi, tetapi juga harus tumbuh secara terus-menerus di usia yang menuju usia 40 ini. Sekarang di 39. Dan semuanya ini akan tergabung di dalam keluarga besar Sinarmas yang kita cintai, yaitu dengan adanya 6 value yang kita sudah banyak tahu, antara lain integritas, kemudian perbaikan berkelanjutan, sikap positif, inovatif, komitmen, serta loyal. Akan memberikan nilai tambah yang lebih baik di dalam melakukan transformasi yang tadi saya ucapkan di depan tadi. Saudara-saudaraku yang aku banggakan dan aku cintai, sekali lagi kita mengucapkan rasa syukur dan bertambahnya dengan usia Braukul yang kita cintai ini. Selamat ulang tahun atas nama grup korporasi Sinarmas dan khususnya kepada PT Braukul yang saya cintai di usia yang ke-39. Semoga rahmat Allah selalu menaungi kita di dalam mencapai masa depan yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satyo. Sehat Pak Satyo ya? Amin, sehat Pak. Sayang sekali kita belum pernah sepedaan bareng nih Pak. Saya tahu Bapak hobinya kan sepeda Pak ya? Ya, kecil-kecilan sepedanya. Jarak pendek Pak. Oh, jarak pendek. Kalau saya jangka panjang Pak. Jangka panjang nyicilnya Pak saya. Pak Satyo ini asli arek Surabaya Pak G. Ya, makanya Surabaya Pak. Satyo itu sangat tangguh dan iso dipercaya. Mantap namanya. Terima kasih sambutannya, terima kasih juga ucapannya untuk ulang tahun PT Braukul ini Pak. Mudah-mudahan seperti disampaikan Bapak, Braukul ini bisa menjadi sukses semakin besar dan tentunya bisa menyejahterakan seluruh karyawannya. Terima kasih sekali lagi Pak Satyo, sampai berjumpa lagi. Amin. Nah, sekarang kita akan memasuki inti acara dalam syukuran hari ulang tahun PT Braukul yang ke-39, yaitu apa? Inilah penyerahan penghargaan karyawan. Ya, itu tadi ada beberapa kategori penghargaan yang tentunya nanti akan kita bacakan siapa yang akan berhak menerima. Yang pertama, saya akan langsung mengumumkan 3 pemenang dari virtual team building. Ini virtual team building ini sudah dilaksanakan tanggal 19 Maret yang lalu, dan inilah 3 tim yang menjadi pemenangnya. Kita akan lihat.
Ya, itulah tadi pemenang virtual team building. Juara ketiga dimenangkan oleh SMO Unit Team dari site Sambarata yang dipimpin oleh Wakil Kepala Teknik Tambang Bapak Arin Toko Saputro. Suaranya mana nih? Site Sambarata, mana suaranya? Wih, luar biasa. Kemudian juara kedua dimenangkan oleh SOTR Team Samburakat Owner Training dari site Samburakat yang dipimpin oleh Wakil Kepala Teknik Tambang Bapak Suhartono. Mana dari site Samburakat, suaranya mana? Samburakat. Wah, ini kayak lagi podcastan nih ya di Samburakat nih ya. Dan juara pertamanya diraih oleh the winning team dari site BMO1 yang dipimpin oleh Wakil Kepala Teknik Tambang Bapak Mando Sirait. Site BMO1 keseruannya mana? Wah, sampai kaget yang depannya itu. Waduh, selamat kepada ketiga tim yang telah berhasil menjadi pemenang dari 12 tim secara keseluruhan yang berpartisipasi. Seru sekali acaranya kemarin dan bisa merefresh energi kita yang dikemas dengan cara yang happy dan juga fun. Selamat sekali lagi, dan selanjutnya kita akan mengumumkan penghargaan masa kerja. Penghargaan masa kerja karyawan yang akan diberikan melalui perwakilan karyawan, dan juga penghargaan akan diserahkan oleh general manager atau manajer dari masing-masing departemen. Dan ini adalah pertama penghargaan masa kerja 5 tahun. Penghargaan pertama untuk karyawan yang memiliki masa kerja 5 tahun. Dan penghargaan pertama ini yang mewakili masa kerja 5 tahun adalah Ibu Rahma Fitrian dari GNH Departemen. Dan penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Lukman Hakim. Silakan, kami persilakan. Ini adalah mewakili karyawan yang memiliki masa kerja 5 tahun, Pak Lukman Rahim ya. Karena ini banyak, jadi mungkin ini perwakilannya ya, Bu Rahma Fitrian. Karena ini 5 tahun, penghargaannya berupa berupa itu. Ya. Nah, foto bersama dulu Pak Lukman dan Bu Rahma. Iya, agak bergeser biar kelihatan backgroundnya, layar ulang tahun Brokul yang ke-39 tahun. Oh iya. Iya, jangan-jangan itu benar. Iya, selamat, terima kasih sekali lagi, selamat kepada karyawan yang masa kerja 5 tahun diwakili Ibu Rahma Fitrian dari GNH Departemen yang diserahkan langsung Bapak Lukman Hakim tadi. Dan kita akan menginjak ke penghargaan berikutnya. Ini penghargaan untuk karyawan yang memiliki masa kerja 10 tahun. Untuk penghargaan masa kerja 10 tahun akan diwakili Bapak Suparli dari Safety Investigator and Risk Control. Dan penghargaan yang akan diserahkan oleh Bapak Jimmy Idris. Kami persilakan Bapak Jimmy Idris berkenan memberikan penghargaan. Dan nanti akan dilanjutkan dengan foto bersama Suparli. Sungguh paham tentang risiko dalam bekerja di tempat gali. Iya, ini 10 tahun masa kerja ini juga luar biasa.
Ini penghargaannya, ini wujud dari perusahaan perhatian dan apresiasi terhadap seluruh karyawan. Selamat, berfoto bersama sudah? Iya. Dan kami mohon dengan hormat Pak Jimmy tetap di tempat Pak Jimmy. Kami mohon karena penghargaan berikutnya nanti yang menyerahkan juga akan langsung Bapak Jimmy Idris, dan kita akan menginjak penghargaan untuk masa kerja 15 tahun. Penghargaan masa kerja 15 tahun diwakili Bapak Irwan Syah dari SPMO Departemen. Dan sekali lagi penghargaannya akan diserahkan oleh Kepala Teknik Tambang Bapak Jimmy Idris kembali. Kami persilakan Pak Jimmy. Seperti yang sebelumnya, ini adalah berupa itu ya, karena dari sini nggak kelihatan. Supaya kalau lihat bentuknya ini seperti mungkin pin ya, pin atau ya sesuatu yang mungkin kalau feeling saya dari emas itu, karena nggak mungkin pinnya dari batu bara ya pasti. Selamat ini masih saja mewakili 15 tahun penghargaan. Pak Jimmy masih kami mohon tetap di tempat Pak Jimmy, karena Pak Jimmy ini paling laku Pak hari ini Pak. Akan menyerahkan berikutnya, kita akan masuk ke penghargaan masa kerja 20 tahun. Penghargaan masa kerja 20 tahun akan diwakili Bapak Afik Fatoni dari Safety Operation Department. Dan sekali lagi Bapak Jimmy Idris akan menyerahkan secara langsung penghargaannya. Iya, ini penghargaannya berupa itu. Yang jelas bedanya tadi antara 5, 10, 15 dan sekarang 20 tahun masa kerja. Afik akan selalu fik ya, karena sudah 20 tahun bekerja di Brokol. Jadi foto bersama yang kompak fotonya Pak. Iya, bisa menghadap kamera. Sekali lagi kita foto. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan masuk pada penghargaan masa kerja 25 tahun. Ya, untuk penghargaan masa kerja 25 tahun akan diwakili Bapak Darmanto Andreas dari SMO Departemen, dan penghargaan ini akan diserahkan oleh Bapak Arintoko Saputro. Pak Arintoko, kami persilakan. Perlu kita sampaikan bahwa penghargaan ini berupa apresiasi dari perusahaan berupa emas ya, yang disesuaikan dengan masa kerja. Jadi semakin lama masa kerjanya semakin berat gramnya ini sesuai. Kalau 5 tahun berarti 5 gram, ini buat 25 tahun berarti 5 gram 5 kali 25 gram. Wah. Nah, kalau piagamnya ukurannya sama, yang 5 tahun sampai 25 tahun ukurannya tetap sama. Nanti piagamnya yang 25 lebarnya 25 meter berat bawanya ya. Foto bersama sekali lagi. Selamat. Terima kasih Pak Arintoko, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan kita langsung ke penghargaan karyawan yang memiliki masa kerja 30 tahun.
Penghargaan masa kerja 30 tahun akan diwakili oleh Bapak Sugito dari JNE Departemen. Namanya Sugito, sudah 30 tahun toh. Nah, pas ini. Penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Yan Adriansyah. Kami mohon dengan hormat Bapak Yan Adriansyah berkenan menyerahkan penghargaan dan apresiasi untuk masa kerja 30 tahun Pak Sugito. Ini tentunya ini hanya mewakili ya, jadi ada banyak teman yang 30 tahun masa kerja, karena seperti kita tahu ini karyawan-karyawan di Brokol ini rupanya banyak yang betah ya, karena saya yakin nyaman kerja di sana. Iya, penghargaan diserahkan Pak Yan kepada Bapak Sugito. Foto bersama dulu. Iya, selamat kepada Pak Sugito yang mewakili teman-teman masa kerja 30 tahun. Terima kasih Pak Yan Adriansyah. Pak Sugito, kami mohon Bapak tetap di tempat dulu, karena ini penghargaan yang masa kerja yang terlama ini 30 tahun yang kita berikan. Mungkin ada pesan, kesan atau tips yang perlu disampaikan ke teman-teman bagaimana Bapak bisa bertahan sampai 30 tahun bekerja di Brokol ini Pak Sugito. Silakan Pak. Ya, saya terima kasih. Menurut kesan saya, Brokol adalah perusahaan yang sangat peduli dengan karyawannya, dan saya bersyukur sampai saat ini Brokol banyak perubahan, dan saya merasa bangga menjadi keluarga besar PT Brokol sampai dengan saat ini. Itu Pak. Buat teman-teman biar dan saya bertahan lama di selama ini saya telah dipercaya oleh PT Brokol untuk bekerja di perusahaan ini selama 30 tahun. Siap Pak Sugito. Terima kasih. Pesan kesannya sangat menyentuh, saya sampai nangis Pak di sini tadi. Saya ikut bangga loh, bisa 30 tahun bertahan di sebuah perusahaan. Itu menunjukkan bahwa ada kedekatan yang luar biasa antara PT Brokol dengan karyawannya, sehingga banyak yang betah dan bertahan bekerja di PT Brokol. Terima kasih Pak Sugito. Selamat melanjutkan kerjanya, mudah-mudahan tahun depan menjadi 31 tahun ya berkarya di PT Brokol. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan, khususnya yang memiliki masa kerja emas, yaitu di masa kerja 5 tahun hingga 30 tahun. Dan tentunya penghargaan ini merupakan apresiasi perusahaan terhadap dedikasi, kerja keras, dan juga loyalitas karyawan yang telah berkarya di PT Brokol. Penghargaan selanjutnya adalah untuk juara pekerja teladan tahun 2022. Seleksi awal ini dipilih melalui nilai penilaian kinerja karyawan, kemudian ada rasio kehadiran, ini mungkin semacam absen gitu ya, kedisiplinan kerja, dan juga sosial kemasyarakatan dengan melalui serangkaian seleksi hingga seleksi akhir oleh direksi. Jadi ini nggak main-main, seleksinya bertahap dan menyeluruh. Saya akan bacakan untuk juara pekerja teladan dari grup 1. Ini dia pemenangnya. Juara 3 pekerja teladan tahun 2002, Bapak Bogi Antono dari SGI Departemen. Ya, kita baca dari juara 3 dulu ya. Ini juara 3 pekerja teladan tahun 2022, Bapak Bogi Antono dari SGI Departemen. Kami persilakan maju, dan penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Arya Nugraha. Bagaimana Pak Bogi? Nah, ini dia Pak Bogi Antono, juara 3 pekerja teladan. Sekali lagi ini teladan ya, bukan telatan ya. Kalau telatan itu sering telat, ini yang teladan. Pak Arya yang akan menyerahkan langsung penghargaan.
Dan nanti akan dilanjutkan foto bersama. Ini dia. Foto bersama Pak Arya dan Pak Bogi. Iya, selamat Pak Bogi, terima kasih. Selanjutnya Pak Arya, terima kasih juga. Juara 2 pekerja teladan tahun 2022 adalah Bapak Ari Bahrianto dari Environment Department. Bapak Ari Bahrianto. Ini penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Febri Wiyadi Jali. Kami mohon dengan hormat Pak Febri berkenan menyerahkan kepada Bapak Ari Bahrianto. Ini juara 2 pekerja teladan tahun 2022 dari Environment Department. Wah, Pak Ari akan bekerja setiap hari. Ari. Kali ini juara 2, siapa tahu tahun depan bisa jadi yang pertama. Selamat, terima kasih Pak Febri, selamat pada Pak Ari. Dan juara 1 nih, juara pertama pekerja teladan tahun 2022 adalah Bapak Darmanto Andreas dari SMO Department. Dan penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Dudu Anwar Sanusi. Wow, Pak Darmanto Andreas juara pertama pekerja teladan. Pak Dudu Anwar Sanusi akan menyerahkan penghargaan dan akan dilanjutkan foto bersama. Foto bersama dulu Pak Dudu dan Pak Darmanto. Iya. Ini kayak nganter mau ambil rapot anak-anak nih Pak Dudu nih. Sama, terima kasih Pak Dudu. Pak Darmanto, kami mohon tetap di tempat. Jangan buru-buru Pak Darmanto. Nah, seperti biasa. Ini kan seleksinya saya ikuti tadi kan luar biasa nih Pak Darmanto. Tahapannya, kemudian yang dinilai itu juga tadi banyak sekali dari beberapa aspek nih. Nih kesannya setelah terpilih menjadi pekerja teladan juara pertama, ini kesannya gimana Pak? Tentunya sangat bahagia, bangga. Karena salah satu ide dari saya maupun teman-teman yang lain bisa diketahui oleh atasan ataupun manajemen. Itu tidak mantap. Nah, gitu aja Pak. Pak, saya tanya Pak Darmanto ini nggak pernah absen Pak? Atau pernah dalam setahun kemarin 2022 masuk terus? Kalau ketentuan di Brokol itu istilahnya absen atau izin itu tidak ada karena sudah diatur ya sama PKB. Karena misalkan kita ada keperluan untuk pribadi itu pasti akan dipotong oleh cuti itu sendiri kalau. Oh, berarti sistemnya sudah bagus ya. Selama ini teman-teman semua yang ada di Brokol itu ya kalau izin ya cuma sakit, ada keluarga meninggal, itu saja. Memang izin untuk yang sangat urgent ya. Karena kalau di tempat-tempat kerja lain kadang-kadang izin tuh alasan dibikin-bikin Pak. Karena males berangkat, alasan ada aja. Tapi Pak Darmanto sebagai juara 1 tentunya pasti ini karyawan teladan layak dicontoh. Terima kasih Pak Darmanto, tepuk tangan saya gitu Pak Darmanto. Mudah-mudahan semakin sukses berkarya di PT Brokol dan tahun depan menjadi juara 0 Pak ya. Karena sekarang juara 1 sudah tertinggi, juara 0 berikutnya. Dan selanjutnya saya akan membacakan juara pekerja teladan dari grup 2. Ya, itu tadi juara 1, 2, dan 3. Dan diawali dari juara 3 pekerja teladan tahun 2022 untuk grup 2
adalah Bapak Bambang Haryanto dari Environment Department, dan penyerahan kembali akan diserahkan oleh Bapak Febri Wiyadi Jali. Pak Bambang Haryanto kami persilakan, dan dengan hormat Pak Febri kami mohon berkenan menyerahkan penghargaan. Juara 3 dari grup 2. Kalau tadi gelombang pertama adalah dari grup 1, sekarang grup 2. Pak Bambang Haryanto sebagai juara ketiga. Selamat, terima kasih Pak Febri, selamat Mas Bambang. Selanjutnya juara 2 untuk pekerja teladan tahun 2022 adalah Bapak Jeremia Rikiando dari Logistik Departemen. Jeremia Rikiando, dan penghargaan diserahkan oleh sekali lagi Bapak Dudu Anwar Sanusi. Pak Dudu kami persilakan menyerahkan ke Bapak Jeremia, Logistik Departemen. Jeremia Rikiando, dicek dulu namanya benar atau enggak ya Pak Anwar ya. Kami mohon berfoto bersama dulu Pak Jeremia dan Pak Anwar Sanusi. Ya, ini dia. Selamat juara 2 pekerja teladan tahun 2022, dan kita ke juara pertama pekerja teladan tahun 2022, yaitu Ibu Rahma Fitrian. Ibu Rahma Fitrian tadi yang mewakili penghargaan masa kerja 5 tahun tadi kalau nggak salah ya, dari GNH Departemen, dan yang menyerahkan adalah Bapak Arya Nugraha. Kami persilakan Bapak Arya. Ini adalah juara pertama pekerja teladan tahun 2022 untuk grup 2. Iya, foto bersama diabadikan. Juara 1 pekerja teladan. Ya, selamat. Terima kasih Pak Arya, kami persilakan kembali ke tempat. Dan Bu Rahma, seperti biasa Bu, tadi kalau nggak salah Ibu juga di penghargaan masa kerja 5 tahun Bu ya? Iya betul, calon. Wah, Bu bisa kesan-kesannya nih dari juara pertama pekerja teladan, dan ini satu-satunya juara yang perempuan nih Bu, dari grup 1 dan grup 2 tadi lainnya adalah laki-laki semua nih Bu. Iya betul ya. Itu cara membagi kan Ibu? Oh iya, silakan Ibu sampaikan dulu. Saya saking semangatnya nih Bu. Kalau kesan-kesannya ya alhamdulillah senang ya pasti, karena ini pencapaian yang secara pribadi ya cukup besar ya pada saya. Di masa kerja saya 5 tahun ini sudah bisa memberikan kontribusi lah terhadap perusahaan, dan dianggap atau diberikan kepercayaan ini tuh ya pengalaman yang luar biasa. Kemudian juga saya mengucapkan, kan saya tidak mungkin bisa mencapai ini tuh sendiri gitu. Jadi kepada section saya, kemudian departemen saya, dan semua atasan-atasan saya dan rekan kerja saya juga, itu saya ucapkan semuanya terima kasih. Bu Rahma, ini juga sebagai ibu ya kan Bu ya? Sebagai ibu, sebagai istri, ya. Nah itu bisa menjadi apa pekerja teladan kan prestasi yang luar biasa. Itu bagi waktunya bagaimana Bu? Mungkin ini tips untuk karyawati-karyawati yang lain yang supaya berprestasi seperti Ibu gitu. Bagi waktunya sebenarnya sama aja ya Cak. Sama jadi ya? kerja sampai rumah jadi ibu kan. Kalau jadi istri ya sekalian jadi ibu. Kalau misalnya nggak ada kalau nggak jadi istri nggak mungkin jadi ibu ya maksudnya. Jadi Iya. Jadi bagi waktunya ya kalau kerja menjalankan pekerjaan sesuai dengan porsinya, kemudian sampai rumah ya kita ngurus anak, kemudian ngurus suami juga nggak lupa. Terus ya bagi waktunya tinggal pintar-pintarin kitanya aja sih. Ya luar biasa memang Mbak ya. Jadi di PT Brokol jadi karyawan, di rumah dengan suami menjadi istri, dengan anak-anak jadi ibu. Ini 3 peran yang dilakukan bersama-sama. Jadi ibu ini bisa disebut wanita hat-trick.
melakukan 3 peran dalam waktu yang bersamaan. Itu hat-trick ya. Selamat Bu Rama, luar biasa. Sekali lagi terima kasih dan terus berkarya, sukses selalu di PT Brokol. Dan ini tentunya menjadi contoh ya, kalau punya istri seperti Bu Rama, saya kira suami pasti akan bangga. Kebetulan saya juga punya istri luar biasa. Istri saya itu jago masak ya. Benar, istri saya itu jago masak. Jadi kalau saya minta bikinin kopi gitu, mah bikinin kopi. Ah, masa aku bikin sendiri dong. Gitu. Saya, mah cuciin baju dong. Ah, masa aku cuci sendiri. Pokoknya saya minta apapun dia jawabnya masak. Jago masak istri saya itu. Aslinya jago ngeles berarti itu ya. Tapi nggak apa-apa, itulah istri saya syukuri ya. Apapun istri saya, karena saya kebetulan punya istri yang pintar nyari duit ya. Jadi dimanapun saya nyimpen selalu ketemu. Itu saking pinternya nyari duit. Dan penghargaan selanjutnya, ini adalah penghargaan yang sangat up to date dengan kondisi sekarang ya, di masa pandemi COVID-19. Ini adalah penghargaan Healthy Award. Ini dari seluruh list karyawan peraih Healthy Award. Panitia telah memilih 3 besar karyawan yang secara konsisten menerapkan pola hidup sehat. Nah, ini yang paling penting. Dan alhamdulillah diberikan kesehatan untuk tidak melakukan rawat jalan, rawat inap maupun izin sakit selama tahun 2021. Berarti ini selama 1 tahun terakhir 2021 tidak pernah izin sakit, tidak pernah rawat inap, apalagi rawat jalan. Karena kalau rawat jalan ini sebenarnya sudah ada yang tugas ya, itu orang PU ya yang merawat jalan itu. Kalau ada yang lubang-lubang itu dibetulkan itu, kita juga nggak perlu ikut campur lah itu ya. Dan kita akan langsung, inilah pemenang Healthy Award. Ya, itu tadi 3 pemenang dari Healthy Award 2021. Juara 3-nya adalah Bapak Susanto dari PBO Departemen. Kemudian juara 2-nya adalah Bapak Risdiantoro dari Mine Closure Departemen. Dan juara pertama Healthy Award 2022 adalah Bapak Suryansyah dari LMO Departemen. Kami persilakan Bapak bertiga maju dan penghargaannya akan diserahkan langsung oleh Bapak Lukman Rahim selaku Ketua Serikat Pekerja PT Brokol. Ya, ini dia. Ini juara 3 dulu ya. Juara 3 Bapak Susanto, kemudian Bapak Risdiantoro, juara kedua, dan Bapak Suryansyah. Iya, juara 1, 2, dan 3. Nah, sesuai urutan. Pak Lukman Rahim, kami persilakan menyerahkan penghargaan. Oh ya, nggak kelihatan, agak bergeser, biar bisa disaksikan oleh teman-teman di seluruh site ya. Iya, selamat kepada juara 3 Pak Susanto. Kemudian berikutnya Bapak Risdiantoro. Betul? Pemenang kedua Healthy Award 2022. Dan selanjutnya inilah Pak Suryansyah dari LMO Departemen sebagai juara 1 pemenang Healthy Award 2022. Dan sekarang kami mohon berfoto bersama berempat, Bapak menghadap ke depan berempat. Kita akan ambil gambarnya, foto bersama Bapak Lukman Rahim. Ya, inilah para juara pemenang Healthy Award 2022 PT Brokol. Selamat, terima kasih Pak Lukman Rahim. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan Pak Suryansyah mohon tetap di tempat. Nah,
Ini tadi saya sampaikan selama 2021 Bapak tidak pernah izin sakit, nggak pernah rawat inap, rawat jalan juga nggak pernah. Betul Pak ya? Betul. Nah itu gimana Pak? Supaya bisa mencapai kondisi itu ada rahasia khusus nggak dari Pak Suryansyah? Wah, Bapak memang sehat tapi pendengaran yang kurang, Pak ya. Bapak nggak pernah sakit, tapi kalau dipanggil teman kayaknya nggak dengar ya. Gimana, Pak? Pak Suryansyah mungkin punya tips untuk menjaga kestabilan kesehatan, apalagi ini kan masa pandemi, Pak. Kemarin 2 tahun itu masa pandemi, jadi kok Bapak bisa bertahan tetap sehat, nggak pernah sakit tuh gimana? Ada tipsnya Pak? Ya tetap jaga protokol kesehatan, ya olahraga kalau ada kesempatan. Olahraga kalau ada kesempatan, kalau ada teman. Tapi rutin, olahraga rutin Pak ya? Kalau lagi off aja Pak. Oh ya, Pak, kalau hobi olahraganya apa Pak? Lari-lari aja. Lari-lari? Lari-lari aja. Oh, lari-lari. Jadi kalau temennya main olahraga apapun, Bapak lari-lari aja Pak ya? Jadi temennya main catur, Bapak juga lari-lari gitu. Itu yang menjaga kebugaran. Atau mungkin Bapak sebenarnya sakit tapi dirawat nggak mau, Bapak lari juga gitu. Jadi jadinya akhirnya nggak sempat dirawat karena Bapak lari. Tapi luar biasa itu. Intinya kita harus banyak aktivitas lah Pak ya. Walaupun bekerja itu juga sebuah aktivitas, tapi olahraga itu tetap perlu untuk menjaga kebugaran terutama. Minum apa? Vitamin rutin juga Pak? Ya vitamin di setiap minggu kali. Apa Pak? Vitamin apa? Kaleng? B-komse yang diberikan oleh PT Brokol. Oh iya, baru vitamin C yang penting memang makanya di masa pandemi. Ya itulah pentingnya, makanya sehat itu penting. Apalah, karena prinsip dari Pak Suryansyah adalah apalah artinya uang kalau kita tidak pegang, ya kan Pak? Jadi kesehatan itu penting. Jadi itulah kesehatan itu. Terima kasih Pak Suryansyah sudah berbagi tipsnya tadi. Olahraga di waktu yang sempat, tidak perlu dipaksakan, tapi kalau sempat lakukan olahraga untuk menjaga kebugaran. Selamat Pak Suryansyah, juara 1 pemenang untuk Healthy Award 2022. Dan kita akan menginjak pada penghargaan selanjutnya. Nah ini adalah pemenang 30 Days, jadi 30 Days Challenge 2022. Ini adalah program kesehatan karyawan untuk mengelola indeks massa tubuhnya sehingga menjadi ideal. Nah ini telah berupaya dengan segenap tenaga, tentunya berdisiplin dalam setiap program yang diberikan oleh ahli gizi dan trainer, dan juga mengikuti semua misi ataupun tugas dalam program yang diselenggarakan dalam waktu 30 hari atau 1 bulan. Dan pemenang 30 Days Challenge 2022 adalah ya, itu tadi 3 pemenang 30 Days Challenge 2022. Juara 3 diraih oleh Bapak Arham dari FPM Department. Juara kedua diraih oleh Bapak Bayu Wibowo dari Accounting Department Jakarta. Nah, Mas Bayu ini, ini Mas Bayu ada. Tapi Mas Bayu tadi saya lihat ya, before, kan tadi Pak Arham ada before after fotonya. Mas Bayu juga ada before after. Kayaknya Mas Bayu antara before after cuma ganti baju Mas ya. Bukan ya? Mas Bayu ternyata berhasil menurunkan badan
sebanyak 11,7 kilogram. Wah, tepuk tangan nih buat Mas Bayu. Ini yang hadiahnya akan dikirim panitia nanti ke Jakarta ya Mas ya. Ditunggu di sana tapi sambil nunggu jangan ngemil, nanti beratnya nambah lagi. Selamat Mas Bayu, juara 2 ya. Dan juara pertama diraih oleh Bapak Roma Diansyah dari SSU Departemen yang telah berhasil menurunkan berat badannya hingga 12,1 kg pada sesi kedua. Sedangkan di sesi pertama, panggilannya Mas Roma ini ya, berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 20,2 kg di akhir tahun 2021 lalu. Waduh, silakan maju ke depan. Juara 3 dan juara 1 tentunya, karena juara 2-nya ada di Jakarta ya. Luar biasa nih, berarti total turunnya berapa itu Mas Roma? Berarti ini Ani kalau ketemu sudah pangling nih. Roma, Ani, apakah engkau Roma? Bang Roma sudah turun hampir 30 kg. Dan penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Tommy Indarto. Pak Tommy Indarto, kami mohon berkenan sebagai HR dan IR Operation Manager. Pak Tommy akan menyerahkan. Ini Mas Aribowo ya. Mas apa tadi? Yang di Jakarta, Mas. Mas Bayu Bowo, Wibowo. Ya, Mas Bayu Wibowo menyaksikan penyerahan penghargaannya. Nah, ini Mas Roma. Foto bersama. Silakan Pak Tommy Indarto bersama Mas Roma dan juga Mas Arham, dan juga di sampingnya ada di layar nih Mas Bayu juga berfoto. Ini adalah 3 pemenang 30 Days Challenge 2000. Terima kasih Pak Tommy Indarto. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Mas Roma, kami mohon tetap di tempat. Mas Roma. Mas, ini program tantangan 30 hari menurunkan berat badan. Jadi totalnya berapa turunnya Mas Roma? Alhamdulillah 30 kilo. 30 kilo. Itu ya, totalnya berarti itu per kilonya berapa? Nah, sesi 1. Jadi saya awalnya ikut program itu di bulan Oktober, yang sesi pertama selama 2 bulan yang dilaksanakan SR Departemen. Jadi selama 2 bulan saya turun 20 kilo, jadi sebulan 10 kilo. Kemudian saya memberanikan diri lagi untuk ikut yang sesi kedua di bulan Maret. Alhamdulillah turun sekitar 12,1 kilo. Jadi total memang mau 30 kilo per kita. Berarti itu 2 sesi, yang pertama 20 kilo, yang kedua 12 kilo, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Roma. Saya kira ini hal yang luar biasa yang bisa 3 dalam 2 sesi ya. Itu apa yang dilakukan Mas, yang mungkin berpengaruh untuk bisa turun sampai 20 kilo itu apa terutama? Menjaga makan atau apa gitu? Jadi alhamdulillah yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada HR Departemen yang sudah melaksanakan program ini, karena tanpa HR Departemen juga mungkin saya nggak bisa sampai saat seperti ini. Yang kedua kepada seluruh panitia HR, terutama Mbak Evita yang susah. Mbak Evita lah bukan main, karena waktu, pikiran, tenaga. Kami manggilnya si Teteh di sini, nama panggilannya kan Mbak Evita Damayanti. Karena di sesi pertama yang luar biasa 2 bulan ikut pendampingan bersama kami, mulai dari olahraga secara langsung maupun secara virtual. Padahal waktu itu kondisi hujan, dia tetap turun, bahkan dia sakit, dia tetap turun untuk mendampingi kami, untuk memikirkan kami bagaimana caranya kami bisa kurus dan sehat tentunya. Karena tidak mudah untuk menurunkan berat badan dalam 1 hari bisa 0,4 kilo. Tipsnya sih, yang kedua, saya juga upaya mengucapkan terima kasih kepada semua program-program HR Departemen, mulai dari penggunaan sistem review maupun sistem MUFID, kemudian juga kepada para trainer, kepada ahli gizi yang telah memberikan ilmu kepada saya, bahkan ini bisa tersalurkan kepada keluarga saya, istri dan anak saya untuk menjaga pola makan, pola hidup, dan pola olahraga yang benar dan yang baik. Terima kasih juga kepada Pak Tommy selaku Departemen Head di HR, karena tanpa beliau juga mungkin program ini tidak ada, karena saya selama 2017 pernah ikut lomba, cuma ini perlombaan yang sangat berkualitas menurut saya di tahun 2021 dan di 2022.
Tipsnya sih tidak banyak, Calon, cukup mengetahui berapa sih kalori yang kita keluarkan dan kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh. Kuncinya ada di situ. Dan setiap apapun trainer yang diberikan kepada kita harus catat. Dan apa yang kita catat itu yang kita kerjakan. Dari tips-tips mereka itu sangat penting. Jadi jangan diremehkan. Karena tidak mudah untuk memperoleh 1 bulan 10 kilo. Itu sama dengan memikul 1 karung beras ya, kalau ditimbang lumayan itu. Dan satu kata yang saya terima selama saya program, bahwa nasi tidak menggemukkan menurut saya. Karena banyak sekali yang bilang nasi itu bikin menggemukkan. Ternyata menurut saya tidak. Karena saya selama program saya makan nasi. Karena saya sudah kerja keras di perusahaan, kalau makan nasi rugi ya. Namanya orang Indonesia pasti makan nasi. Iya. Jadi nasi tidak menggemukkan ya, apalagi kalau tiap hari makannya cuma nasi nggak pakai lauk, ya itu memang kurus juga sih. Makanya nasi terus. Tapi ini prestasi memang luar biasa. Tadi memang yang disampaikan Mas Roma tadi, pola hidup, pola makan, dan yang penting jangan kakean pola ya. Karena kalau kakean pola, kalau orang Jawa gitu aneh-aneh, itu yang bahaya. Sekali lagi memang sehat itu penting. Selamat sudah mencapai 30 kilo lebih ini penurunannya, dan mudah-mudahan bisa dipertahankan. Atau mungkin ada target lagi ingin diturunkan lagi, Mas Roma? Masih ingin turun berapa lagi? Karena saya orangnya nggak tinggi ya, Cah, jadi saya harus menurunkan lagi sesuai rekomendasi dari klinik hasil MCU. Saya tetap menurunkan lagi sekitar 5 kilo. Cuma 5 kilo lagi. Kalau nanti lihat ke depannya gimana. Kalau awalnya berapa sih? 154. Mas Roma awalnya berapa? Hampir 1 kuintal. Oh, beratnya ambil 100 kilo. Sekarang sudah jadi? Ya, 60-an 8 sama 69. Data nanti pas bulan puasa ini apakah turun atau tidak? Oh iya, makanya kalau challenge nggak mungkin ditaruh di bulan puasa, karena bulan puasa waktunya orang puasa, itu bukan challenge, itu namanya kewajiban gitu. Tapi target 5 kilo mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi yang penting Mas sehat, jaga kondisi tetap, tapi yang penting jangan lupa kerja. Nanti Mas fitness terus lupa kerja ya kan. Sekali lagi selamat buat Mas Roma, dan selamat juga masih bergabung dengan Soneta Mas. Ini rumah yang lain ya. Ada dinas sekolah, jadi kesini dulu tinggalkan Soneta. Selamat, terima kasih Mas Roma sekali lagi. Selamat, tepuk tangan buat Mas Roma. Ini layak dicontoh ini. Aduh, senang sekali ini acara pagi hari ini, sangat meriah. Tadi penghargaan sudah diberikan semuanya kepada seluruh pemenang. Tapi tenang, bagi karyawan yang belum menang, tadi yang menang sudah diberi penghargaan, diberi apresiasi. Bagi yang tidak menang pun juga akan diberitahu siapa yang menang ya. Jadi tenang aja, semua akan diberi. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepantasnya kita mengucap syukur melalui pembacaan dengan doa yang akan disampaikan oleh Habib Fahmi Al-Jufri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai keluarga besar PT Prokol ya. Wabil khusus Bapak Satyo, Chief HR Sinar Mas Mining. Kemudian yang saya hormati Bapak Arif Widartono selaku Direktur Operasional PT Prokol. Kemudian yang saya hormati Kepala Teknik Tambang PT Prokol Bang Ferry Indrayana. Kemudian seluruh direksi dan manajemen PT Prokol.
karyawan dan keluarga besar PT Prokol, serta mitra kerja atau rekan kerja PT Prokol. Yang saya hormati, yang saya cintai, wabil khusus host kita, ya, yaitu Bapak Hartono alias Cak Lontong, yang alhamdulillah tahun kemarin juga menjadi host dalam acara tasyakuran HUT PT Prokol ini, dan alhamdulillah sekarang bisa diundang kembali. Alhamdulillah PT Prokol nggak bosan-bosan dengan Cak Lontong. Saya pun tidak pernah bosan dengan Cak Lontong. Ya kan, sudah saya ingatkan bahwasanya setiap dimanapun saya selalu ada Cak Lontong ini ya. Ketika mau makan gado-gado ada Cak Lontong di sana. Jadi lontong gado-gado. Mau makan sayur lodeh ada Cak Lontong. Jadi sayur lodeh di sana. Mau makan sate ada Cak Lontong. Ada lontong sate. Alhamdulillah Cak Lontong ini memang tidak membosankan. Tapi yang saya heran itu dimakan banyak orang seluruh Indonesia, tapi nggak habis-habis lontongnya. Ya, mudah-mudahan Cak Lontong selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita hadir dalam acara HUT Tasyakuran ya PT Prokol yang ke-39. Ya, mudah-mudahan PT Prokol semakin maju, semakin jaya. Dan kemarin alhamdulillah tahun 2021 PT Prokol banyak meraih penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Ini menunjukkan kinerja PT Prokol semakin baik dan bagus. Mudah-mudahan PT Prokol dan seluruh staf dan karyawannya selalu diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang bahagia selamat dunia akhirat. Dan kita tutup acara ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan dengan niatan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya hajat dan urusan PT Prokol. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muskul asir ya jabal qasir sahiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa kulli makhif ya sirra kulli asir fatasirul asir laka yasir. Allahumma malahtaju ilmu tafsir hajatuna katsir hajatuna katsir hajatuna katsir ikdi hajatina ya rab ikdi hajatil mu'minina wal mu'minat ikdi hajatil muslimina wal muslimat wa khususan ikdi hajat PT Prokol ya rab. Allahumma nas'aluka fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadra iwajhika karim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan kerendahan hati di hari yang indah dan berbahagia ini kami memohon dan berdoa kepadamu ya Allah dalam acara tasyakuran HUT PT Prokol yang ke-39 ya Allah yang kami cintai ya Allah. Limpahkan kepada PT Prokol, para pimpinan, staf, dan seluruh karyawan PT Prokol dan rekan kerja PT Prokol ya Allah, yaitu rahmatmu, barokahmu, ridhamu, maghfirahmu ya Allah. Sehingga kami semuanya selalu menjadi orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, PT Prokol selama ini menjadi wasilah bagi kami semuanya yang bekerja di dalamnya, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Brol dan umumnya untuk warga negara Indonesia yang bekerja mencari rezeki halal yang baik dan barokah ya Allah. Maka berikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan dan kesuksesan ya Allah untuk PT Prokol ya Allah. Jadikan setiap kegiatan PT Prokol kegiatan yang selalu membawa manfaat bagi kami semuanya ya Allah, dan orang-orang yang di sekitar kami ya Allah, serta bangsa dan negara Republik Indonesia ini ya Allah. Serta kehadiran PT Prokol ya Allah adalah kehadiran yang dapat mendatangkan nilai dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan acara tasyakuran ini sebagai momentum atau simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan sehingga bisa menciptakan, menimbulkan ketenangan, kestabilan, kemakmuran, kebahagiaan serta kesejahteraan khususnya untuk PT Prokol ya Allah dan umumnya untuk negara dan rakyat Republik Indonesia ya Allah. Ya Allah, akhir-akhir ini banyak sekali cobaan, tantangan dan ujian yang kami lalui ya Allah, baik untuk kami dan keluarga besar PT Prokol dan rekan kerja PT Prokol ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami petunjuk dan bimbingan kepada kami semuanya ya Allah, untuk bisa berhasil melewati cobaan, tantangan, ujian tersebut ya Allah. Kami hanya berusaha dan berencana ya Allah. Tanpa campur tangan-Mu ya Allah, maka usaha dan rencana kami tidak mungkin terwujud dengan baik dan sukses ya Allah. Tanpa ridha-Mu ya Allah, maka usaha dan rencana kami tidak akan bernilai sama sekali ya Allah.
Oleh karena itu, kami memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah setiap urusan rencana usaha dan pekerjaan kami ya Allah, khususnya untuk PT Brokol dan rekan kerja PT Brokol ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah keselamatan, kesehatan kepada kami semuanya ya Allah, khususnya untuk PT Brokol dan rekan kerja, baik para pemimpin, staf dan karyawan PT Brokol dan rekan kerja PT Brokol ya Allah. Kuatkanlah selalu hati kami ya Allah, bimbinglah hati kami semua agar selalu berpikir dan bertindak secara benar, bijaksana dan dewasa dalam bekerja secara disiplin sesuai dengan protokol kesehatan dalam keadaan pandemi saat ini ya Allah, dan bisa bekerja dengan sikap proaktif sehingga bisa memajukan dan mensukseskan PT Brokol dalam menghadapi tantangan dan persaingan dunia usaha ini ya Allah. Ya Allah, kami semuanya bekerja di tempat ini untuk mencari rezeki halal ya Allah. Maka berilah kepada kami rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, yang melimpah ya Allah. Rezeki yang semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, bukan rezeki yang semakin menjauhkan diri kami kepadamu ya Allah. Allahumma in kana rizquna fi sama'i fa anzilhu. Ya Allah, jika rezeki kami ada di langit, maka turunkan dari langit ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhriju. Jika rezeki kami ada di perut bumi ya Allah, maka keluarkan dari perut bumi ya Allah. Wa in kana mu'aisiran fayassirhu. Jika rezeki kami susah ya Allah, maka permudah rezeki kami ya Allah. In kana qalilan fakathirhu. Jika rezeki kami sedikit ya Allah, maka perbanyak rezeki kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Jika rezeki kami jauh ya Allah, maka dekatkan rezeki kami ya Allah. Wa in kana mauqufan fa'ajrihi. Jika rezeki kami berhenti ya Allah, maka jalankan rezeki kami ya Allah. Wa in kana ma'duman fa'ujidhu. Jika rezeki kami tidak ada ya Allah, maka adakan rezeki kami ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rezeki kami ada yang haram ya Allah, maka sucikan rezeki kami ya Allah. Berilah kami rezeki yang barokah, yang halal, yang melimpah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan berdoa ya Allah. Tiada lain kecuali hanya kepadamu memohon dan berdoa ya Allah. Cuma kami tidak pantas berdoa kepadamu ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Tapi hanya kepadamu lah kami memohon dan berdoa ya Allah. Maka kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Jadikan kami orang yang selamat hidupnya dunia akhirat, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh hajat dan urusan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat hidupnya dunia dan akhirat. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada PT Brokol, semoga semakin sukses, semakin jaya, diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Fahmi Al-Jufri yang sudah berkenan memimpin doa bersama tadi. Luar biasa, terima kasih juga Habib Fahmi selalu mengingat saya dalam kondisi susah maupun lapang ya, terutama waktu mau makan ya selalu ingat lontong. Terima kasih Habib Fahmi. Kita ketemu lagi walaupun secara virtual lagi nih ya. Ini mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu secara langsung bersama-sama mengisi acara di PT Brokol. Terima kasih. Amin. Habib Fahmi, sampai ketemu lagi. Dan itu seperti disampaikan beliau, ini luar biasa. Ini tahun yang sebenarnya tidak mudah, tapi PT Brokol bisa melaluinya dengan sangat luar biasa. Saya yakin pasti profit dari PT Brokol ini bagus. Indikasinya jelas. Karena apa? Karena acara yang diundang saya, itu berarti perusahaan profitnya bagus. Karena yang diundang yang lain berarti profitnya meragukan. Makanya supaya profitnya tetap bagus ya dibudayakan mengundang sayanya ini ya. Karena kalau bisa mengundang saya ini saya kira sangat luar biasa. Berarti PT Brokol punya apa? Peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga saya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan dengan mengucap alhamdulillah tuntas sudah acara syukuran hari ini
Dan semoga di usia yang ke-39 ini PT Brokol dapat menjadi perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan energi, selalu memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Berau, dan selalu kemilau di setiap langkahnya. Dan saya ingatkan, jangan pernah lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun saudara-saudara berada. Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang bersih. Saya Jalantong, salam lemper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun PT Brokol yang ke-29. Sampai jumpa. 39 ya, maaf.